Pernahkah kamu merasa ada seseorang yang tiba-tiba menjadi musuh tanpa alasan jelas? Atau merasakan energi negatif yang datang dari orang-orang di sekitarmu, seolah-olah mereka takut pada sesuatu yang kamu miliki? Dalam perjalanan ini, kamu akan menemukan rahasia besar mengapa pembencimu sebenarnya takut. Takut akan kekuatan yang kamu miliki, yang bahkan mungkin kamu sendiri belum sepenuhnya sadari. Bersiaplah membuka mata dan hati, karena apa yang akan kamu dengar bisa mengubah cara kamu memandang dirimu dan hubunganmu dengan dunia. Jangan lewatkan satu kata pun, karena di akhir perjalanan ini, kamu akan menemukan kekuatan sejati yang selama ini tersembunyi dalam dirimu. Bab 1. Mereka takut pada ketulusan yang tak bisa mereka palsukan. Pernahkah kamu merasa aneh ketika hanya dengan menjadi dirimu sendiri, kamu justru dianggap ancaman? Kamu tidak menyinggung siapa-siapa, tidak menjatuhkan siapapun, tapi perlakuan yang kamu terima terasa seolah kamu telah mengusik sesuatu yang sangat dalam. Itulah kekuatan dari ketulusan yang tak bisa dipalsukan. Dunia ini telah terlalu lama dibangun di atas topeng-topeng sosial. Orang-orang berjalan dengan senyum palsu, kata-kata manis yang penuh udang di balik batu. Maka ketika kamu hadir dengan tatapan jujur, dengan sikap yang apa adanya, dengan hati yang tak menyembunyikan niat, mereka terguncang. Karena kamu adalah bukti bahwa semua kepura-puraan mereka bisa dihancurkan hanya dengan satu hal, kejujuran yang tak tergoyahkan. Ketulusanmu bukan sekadar karakter, ia adalah bentuk keberanian. Karena untuk menjadi tulus, kamu harus siap ditolak, harus siap dianggap berbeda. Dan itulah yang tidak mereka sanggup lakukan. Mereka telah terbiasa hidup dalam lapisan-lapisan kebohongan. Maka ketika kamu hadir dengan diri yang autentik, kamu seperti cermin. Cermin yang memantulkan siapa diri mereka yang sesungguhnya. Tanpa lapisan, tanpa sensor, tanpa topeng. Dan bayangan itu sangat mereka benci. Maka mereka menargetkanmu bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu membuat mereka berhadapan dengan diri mereka sendiri. Dalam hatimu mungkin pernah muncul tanya, apa salahku sampai mereka begitu ingin menjatuhkanku? Tapi kebenarannya adalah, kamu tak melakukan kesalahan. Kamu hanya memegang sesuatu yang tak bisa mereka kuasai. Kamu memegang kemurnian niat. Kamu memegang keteguhan untuk tetap benar, walau dunia di sekitarmu telah condong pada kepalsuan. Dan bagi mereka, itu sangat mengancam. Karena jika satu orang bisa hidup dengan jujur, maka ilusi mereka bisa runtuh. Maka cara termudah bagi mereka adalah mencoba meruntuhkanmu lebih dulu. Namun mereka lupa bahwa kejujuran bukanlah kelemahan. Ia adalah fondasi dari jiwa yang utuh. Mereka bisa menyebarkan gosip. Mereka bisa menghasut, membelokkan fakta, membangun opini yang menjatuhkan. Tapi satu hal yang tidak pernah bisa mereka curi darimu adalah nurani yang bersih. Dan itulah yang membuat mereka semakin gila. Kamu tetap tenang di saat mereka berisik. Kamu tetap diam di saat mereka menyusun serangan. Kamu tetap menjadi kamu di tengah dunia yang terus berubah bentuk. Jadi, jika kamu pernah merasa sendiri dalam ketulusanmu, ingatlah ini. Kamu tidak salah. Kamu hanya berada satu langkah lebih maju dari mereka yang belum berani melepaskan topengnya. Dan mereka bukannya tidak tahu itu. Justru mereka sangat tahu. Dan itulah yang paling mereka takutkan. Bab 2, cahaya dalam dirimu menyilaukan kegelapan mereka. Ada satu hal yang tidak pernah bisa mereka kuasai, meskipun mereka mencoba menirunya dengan segala cara. Cahaya. Cahaya itu bukan sekadar aura. Ia adalah pancaran dari kedalaman jiwamu. Kamu tidak perlu berusaha bersinar, karena sinarmu muncul secara alami dari ketulusan, keteguhan, dan luka-luka yang telah kamu sembuhkan sendiri dalam diam. Tapi tahukah kamu bahwa justru karena cahaya itu, kamu menjadi musuh tak tertulis bagi banyak orang? Bukan karena kamu menyakiti mereka, tapi karena kehadiranmu mengusik sisi gelap dalam diri mereka yang belum mereka hadapi. Cahaya tak pernah memilih siapa yang akan merasa nyaman dan siapa yang akan merasa terbakar olehnya.
ia hanya menyinari. Dan ketika kamu hadir dalam lingkaran orang-orang yang terbiasa bersembunyi dalam bayangan, maka tanpa kamu sadari, kamu sedang menelanjangi kegelapan mereka. Kegelapan itu bisa berupa rasa iri, keserakahan, kepalsuan, atau dendam lama yang tak pernah disembuhkan. Maka wajar jika mereka merasa terancam, bukan karena kamu berusaha mengungkap mereka, tetapi karena kamu hidup dengan cara yang tak mereka sanggupi. Mereka akan menyebutmu sok suci, akan mengatakan kamu ingin tampil lebih baik dari mereka, akan menggunjing, menyindir, menciptakan versi cerita yang menggambarkanmu sebagai seseorang yang seolah-olah munafik. Tapi sebenarnya yang mereka benci bukan kamu. Mereka benci pada rasa tidak nyaman yang mereka rasakan saat berada di dekatmu. Rasa tidak nyaman itu adalah panggilan jiwa mereka sendiri yang selama ini dibungkam. Dan kamu tanpa sadar membangunkan bagian dari mereka yang sudah lama mereka matikan. Tapi bukan tugasmu untuk meredupkan cahayamu, hanya demi membuat mereka merasa nyaman dalam kegelapan. Kamu tidak dilahirkan untuk menyenangkan semua orang. Kamu hadir untuk menyinari jalanmu sendiri, dan barangkali tanpa kamu tahu, juga menjadi penunjuk jalan bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Mereka yang menyerangmu sekarang, suatu hari akan menyadari bahwa kamu adalah pengingat, bukan musuh. Jadi jangan kecilkan sinarmu hanya karena dunia belum siap menerimanya. Karena cahaya itu adalah hadiah, dan hadiah itu hanya diberikan kepada jiwa-jiwa terpilih yang telah melewati kegelapan panjang dan memilih untuk tidak tinggal di dalamnya. Maka jika cahaya dalam dirimu membuat mereka menjauh, biarkan. Karena yang akan tetap mendekat adalah mereka yang sedang mencari terang. Bab 3. Kamu mengingatkan mereka pada potensi yang mereka abaikan. Kadang keberadaanmu saja sudah cukup untuk membuat seseorang merasa tidak nyaman. Bukan karena kamu kasar, bukan karena kamu bersalah, tapi karena tanpa kamu sadari, kamu sedang menjadi bukti hidup bahwa mereka pernah bermimpi namun memilih menyerah. Ketika kamu berjalan di jalurmu sendiri, ketika kamu bangkit dari luka, ketika kamu berani mencoba lagi saat dunia berkata, tidak, kamu sedang menjadi refleksi dari sesuatu yang mereka kubur dalam-dalam. Harapan yang tak mereka perjuangkan. Kamu tidak perlu berkata banyak untuk membuat mereka terusik. Cukup dengan menjadi dirimu sendiri, yang tekun, yang konsisten, yang tidak menyerah di tengah jalan. Kamu menjadi pengingat menyakitkan bahwa mereka pernah punya keinginan yang sama, tapi tidak mereka lanjutkan. Maka di mata mereka, keberhasilanmu bukan sekadar prestasi. Itu adalah semacam sindiran diam yang terus berdengung di kepala mereka. Meskipun kamu tidak bermaksud begitu. Kamu hanya hidup, tapi kehidupanmu menunjukkan apa yang bisa terjadi jika mereka dulu tidak berhenti mencoba. Rasa sakit itu tak terlihat tapi nyata. Mereka mungkin tersenyum di depanmu, memberi selamat, bahkan berpura-pura mendukung. Tapi jauh di dalam, ada suara kecil dalam hati mereka yang terus membandingkan, terus mengungkit masa lalu, terus menyalahkan pilihan mereka sendiri. Dan karena sulit menerima bahwa mereka yang membuat keputusan itu, mereka pun mengalihkannya padamu. Kamu menjadi pelampiasan. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu terlalu jujur, terlalu hidup, terlalu dekat dengan versi terbaik mereka yang hilang. Namun kamu harus mengerti bahwa itu bukan salahmu. Kamu tidak bertanggung jawab atas luka yang mereka belum sembuhkan. Kamu tidak bisa dan tidak perlu menjadi kecil hanya agar mereka tidak merasa kalah. Kamu telah melalui jalan panjang, kamu telah membayar harga yang tak mereka lihat. Maka ketika mereka mengusikmu, mencoba menjatuhkanmu, atau mengolokmu, sebenarnya itu hanyalah jeritan batin yang belum bisa mereka terima sendiri. Kamu hanya kebetulan berdiri terlalu dekat dengan cermin yang tak ingin mereka tatap. Dan jika kamu merasa sendiri dalam perjuanganmu, ingat ini, kamu tidak sendirian. Setiap jiwa yang berani menjadi versi terbaik dari dirinya, pasti akan menghadapi pertentangan dari mereka yang tidak siap menghadapi dirinya sendiri. Tapi jangan biarkan itu menghentikanmu. Karena dunia ini tidak berubah oleh orang yang menyerah. Dunia berubah karena orang sepertimu yang tetap melangkah, bahkan saat banyak yang memilih diam.
Bab 4. Energi tenangmu mengancam kekacauan yang mereka pelihara. Ada sesuatu yang aneh dalam diam. Ia bukan sekadar ketiadaan suara, tetapi sebuah pernyataan yang lebih dalam dari kata-kata. Dan kamu, tanpa sadar, membawa jenis ketenangan yang tidak dimiliki banyak orang. Kamu hadir tanpa hingar-bingar. Kamu tidak membual, tidak berlomba, tidak berisek. Tapi justru karena itulah, kamu begitu terasa. Dalam dunia yang gaduh dan penuh pencitraan, keberadaanmu yang tenang terasa seperti ancaman, bukan karena kamu menyerang, tetapi karena kamu tidak ikut bermain. Ketenanganmu mengungkapkan sesuatu yang tidak mereka miliki, kedamaian. Dan orang yang tak damai akan merasa terganggu oleh orang yang telah menemukannya. Mereka menyangka kamu sombong karena tidak tertarik ikut dalam drama mereka. Mereka merasa kamu menganggap diri lebih tinggi hanya karena kamu tidak bereaksi saat diprovokasi. Tapi sesungguhnya yang mereka rasakan adalah kekalahan diam-diam. Karena kamu tidak bisa digoyahkan dengan cara yang biasa mereka gunakan untuk menguasai orang lain. Kamu tak tergoda untuk membalas hinaan. Tak terpancing untuk masuk dalam perdebatan yang tidak membawa jiwa kemana-mana. Dan mereka benci itu. Mereka benci karena kamu tetap tegak saat mereka mencoba menggoyang keyakinanmu. Mereka benci karena kamu tetap tenang saat mereka menebar kegelisahan. Karena bagi mereka, kemenangan bukanlah tentang siapa yang benar, tetapi siapa yang lebih gaduh. Dan kamu merusak sistem nilai mereka yang sudah lama mereka pelihara. Kamu membawa energi yang sunyi tapi kuat. Kamu tidak memamerkan kekuatanmu, tapi orang bisa merasakannya. Ia terpancar dari caramu melihat dunia, dari caramu menanggapi masalah, dari caramu melangkah tanpa perlu ribut. Dan bagi banyak orang itu menakutkan. Karena mereka telah belajar bertahan hidup dengan menciptakan kekacauan. Tapi kamu menunjukkan bahwa ada cara lain. Cara yang tak perlu menekan, tak perlu menguasai, tak perlu memanipulasi. Dan itu sangat mengganggu bagi mereka yang hidup dari kekacauan batin. Maka jika kamu pernah bertanya-tanya mengapa ketenanganmu justru menarik serangan, ingatlah ini. Dalam dunia yang terbiasa dengan badai, matahari pagi terasa asing. Tapi itu tidak berarti matahari salah bersinar. Itu hanya berarti dunia belum siap untuk damai yang sesungguhnya. Maka tetaplah menjadi tenang, bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu telah memilih untuk tidak menjadi bagian dari kekacauan yang tidak lagi kamu anggap suci. Bab 5. Mereka takut kamu tak lagi bergantung pada validasi mereka. Dalam dunia yang dibangun di atas pujian, leaks dan pengakuan eksternal, seseorang yang tidak butuh pengakuan adalah ancaman nyata. Dan kamu dengan segala keteguhanmu, dengan langkahmu yang mandiri, dengan pilihanmu untuk tetap melangkah meski tak disoraki, adalah bentuk kebebasan yang tak bisa dikendalikan. Kamu tidak mengemis pengakuan. Kamu tidak menghitung nilai dirimu dari berapa banyak yang memujimu. Dan itu mengganggu mereka yang hidup dari pengakuan orang lain. Mereka terbiasa merasa lebih tinggi karena orang-orang di sekitarnya terus menengadah, memohon afirmasi, menggantungkan harga diri pada validasi mereka. Tapi kamu datang dan memutus rantai itu. Kamu tidak bermain di panggung yang mereka kuasai. Kamu menciptakan panggungmu sendiri. Dan ketika kamu tidak membutuhkan tepuk tangan, mereka kehilangan kekuatan. Mereka tak bisa memanipulasimu, tak bisa mengontrolmu, tak bisa menahanmu dengan rasa takut ditolak. Karena kamu sudah berdamai dengan kemungkinan ditinggalkan. Ada kebebasan luar biasa saat seseorang benar-benar tidak takut kehilangan validasi. Dan kamu telah mencapainya, bukan karena kamu membenci orang lain, tapi karena kamu telah menemukan nilai dirimu di tempat yang lebih dalam, di dalam dirimu sendiri. Kamu tahu siapa dirimu, bahkan ketika dunia diam. Kamu tetap melangkah, bahkan saat tak seorang pun menyorotimu. Dan kekuatan semacam itu membuatmu sulit dikalahkan. Karena mereka yang tak butuh pengakuan juga tak bisa dihancurkan oleh penolakan. Itulah mengapa kamu menjadi sasaran. Mereka mencoba meruntuhkan keyakinanmu agar kamu kembali merasa butuh mereka. Mereka menyebar keraguan agar kamu mencari validasi mereka lagi. Mereka menciptakan suasana seolah kamu salah arah
agar kamu kembali tunduk pada standar yang mereka ciptakan. Tapi semua itu bukan tentangmu, itu tentang kendali yang mereka tak lagi miliki. Kamu telah merdeka, dan kemerdekaan batinmu membuat mereka gelisah. Jadi, jika kamu merasa dijauhi karena memilih berdiri sendiri, jika kamu merasa tidak lagi diterima karena kamu tak bermain dalam permainan pengakuan itu, jangan sedih. Itu bukan bukti bahwa kamu gagal. Itu justru bukti bahwa kamu telah tumbuh. Dan pertumbuhan yang sejati seringkali terasa sunyi. Karena jalan menuju kedewasaan jiwa jarang dirayakan oleh mereka yang belum siap meninggalkan ketergantungannya. Bab 6. Keteguhanmu membungkam manipulasi mereka. Di balik senyum yang manis dan perhatian yang tampak tulus, kadang tersembunyi upaya perlahan untuk mengendalikan. Banyak orang tidak benar-benar ingin kamu kuat. Mereka hanya ingin kamu cukup bergantung, cukup lemah, cukup ragu, agar mereka tetap punya peran dalam hidupmu. Bukan sebagai sahabat, tapi sebagai pusat kendali. Dan saat kamu mulai menunjukkan keteguhan, saat kamu mulai berkata tidak dengan mantap, mereka merasa terguncang. Bukan karena kamu berubah jahat, tapi karena kamu tak bisa lagi mereka arahkan sesuka hati. Manipulasi tidak selalu datang dalam bentuk ancaman. Ia seringkali datang dalam bentuk perhatian, dalam bentuk kekhawatiran yang dilebih-lebihkan, dalam bentuk saran yang terlihat bijak tapi mengandung racun yang tak kentara. Dan kamu dengan kejernihan hatimu, dengan intuisi yang semakin tajam, dengan pengamatan diam-diammu, pelan-pelan mulai melihat pola itu. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua yang terlihat peduli benar-benar menginginkan kebaikanmu. Ada yang hanya ingin kamu tetap kecil agar mereka merasa besar, tapi kamu memilih jalan lain. Kamu memilih menjadi tegas, tidak lagi minta izin untuk tumbuh, tidak lagi meminta restu untuk menjadi kuat. Dan dalam keteguhan itu kamu mengirim pesan yang sangat jelas, bahwa kamu bukan lagi kanvas kosong yang bisa mereka lukis dengan warna sesuka hati. Kamu kini adalah karya yang utuh, yang tak bisa dipoles hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Dan ketika itu terjadi, manipulasi mereka berhenti bekerja. Dan saat manipulasi gagal, yang tersisa hanyalah kemarahan. Mereka akan mengatakan kamu keras kepala, akan menyebutmu tak tahu diri, akan menuduhmu egois hanya karena kamu tidak mengikuti arahan mereka lagi. Tapi itu bukan refleksi dari siapa dirimu. Itu adalah kekecewaan mereka yang kehilangan kontrol. Kamu tak lagi mudah dipengaruhi, tak lagi mudah disalahkan, tak lagi mudah ditarik kembali ke zona nyaman palsu yang selama ini mereka ciptakan. Dan itu membuatmu tampak seperti musuh, padahal kamu hanya akhirnya memilih untuk berdiri di atas kakimu sendiri. Maka jangan heran jika beberapa orang yang dulu tampak dekat kini menjauh. Jangan heran jika hubungan yang dulu manis berubah menjadi dingin. Itu bukan karena kamu menjadi buruk, tapi karena kebenaranmu tak lagi bisa dibelokkan, keteguhanmu tak lagi bisa dipatahkan, dan manipulasi selalu membenci mereka yang tidak bisa ditundukkan. Bab 7. Kamu adalah bukti bahwa kesembuhan itu mungkin. Banyak dari mereka tidak membencimu karena kesalahanmu. Mereka membencimu karena kamu telah sembuh dari luka yang masih mereka pelihara. Karena kamu adalah bukti hidup bahwa pulih itu bukan hanya mungkin, tapi nyata. Kamu pernah hancur, pernah jatuh, pernah disia-siakan, pernah diabaikan seperti kamu tak berarti, tapi kamu tidak tinggal di sana. Kamu tidak menjadikan luka itu rumah. Kamu memilih untuk bangkit. Dan pilihan itu bagi mereka yang masih terjebak dalam luka terasa seperti pengkhianatan. Mereka ingin kamu tetap berada di tempat yang sama, dalam kegelapan yang sama, dalam trauma yang sama. Karena itu membuat mereka tidak merasa tertinggal. Itu membuat mereka nyaman, karena bisa berkata, lihat, kita semua rusak. Tapi kamu memutuskan untuk berubah. Kamu mulai menyembuhkan dirimu. Kamu mulai memaafkan bukan untuk mereka, tapi demi kedamaianmu sendiri. Dan saat kamu melangkah ke ruang yang lebih terang, kamu tanpa sengaja menunjukkan pada mereka bahwa mereka juga bisa keluar. Tapi belum tentu mereka siap. Ada rasa malu yang tak terucap dalam diri mereka.
Malu karena kamu telah memilih jalan yang lebih sulit, jalan penyembuhan, jalan tanggung jawab, jalan keberanian, sementara mereka masih bersembunyi di balik pembenaran yang mereka buat sendiri. Maka alih-alih ikut sembuh, mereka memilih menyerang, karena lebih mudah membenci seseorang yang bangkit, daripada mengakui bahwa diri sendiri yang memilih untuk tidak bergerak. Tapi kamu tidak perlu kembali ke tempat yang sudah kamu tinggalkan, hanya untuk membuat mereka merasa nyaman. Kamu sudah melewati malam-malam panjang yang tak mereka lihat. Kamu sudah menangis diam-diam saat tak seorang pun peduli. Kamu telah mencabuti duri-duri itu dari jiwamu sendiri, meski berdarah. Maka jangan biarkan siapapun mempermalukanmu karena kamu kini berdiri tegak. Kesembuhanmu bukan arogansi, itu adalah anugerah. Dan anugerah itu diperoleh dengan harga yang tak bisa dilihat oleh mata luar. Tetaplah berjalan dalam penyembuhan. Karena dalam diam, kamu sedang memberi izin kepada orang lain untuk juga sembuh. Kamu tidak perlu meyakinkan mereka, tidak perlu memaksa mereka ikut. Tapi suatu hari nanti, ketika mereka siap, mereka akan mengingatmu. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai cahaya pertama yang menunjukkan bahwa luka bukan akhir dari segalanya. Bab 8, mereka takut kamu akan membuka mata orang lain. Dalam masyarakat yang dibangun dari ilusi, orang yang berbicara dengan kejujuran akan selalu dianggap berbahaya. Kamu bukan hanya seseorang yang berbeda. Kamu adalah ancaman bagi kebohongan kolektif yang telah lama mereka rawat. Karena saat kamu mulai melihat dengan jelas, saat kamu berbicara dari kedalaman, bukan dari kepalsuan, kamu menjadi cahaya yang bisa membongkar kegelapan yang selama ini mereka sembunyikan. Dan yang paling menakutkan bagi mereka bukan kamu, tetapi siapa saja yang mungkin mendengarkanmu. Mereka tahu bahwa kamu tidak berteriak, kamu tidak memaksakan pandangan, tapi kata-katamu membawa bobot. Kehadiranmu menyimpan ketulusan yang tidak bisa dipalsukan. Dan jika terlalu banyak orang mulai mendengarkanmu, terlalu banyak orang mulai memperhatikan caramu hidup, caramu bertahan, caramu bangkit tanpa dendam, maka sistem yang mereka bangun di atas topeng akan mulai runtuh. Maka mereka tak bisa membiarkan kamu tumbuh terlalu terang, karena sinarmu bisa membuka mata dan membongkar kepalsuan yang sudah terlalu nyaman mereka anggap sebagai kebenaran. Kadang kamu tidak mengerti mengapa kamu diserang hanya karena berkata jujur. Mengapa kamu dijauhi hanya karena tidak ikut tertawa dalam candaan yang menindas. Mengapa kamu dicurigai hanya karena tidak ikut berkompetisi dengan cara kotor. Tapi semua itu terjadi karena kamu membuat mereka tidak bisa pura-pura lagi. Kamu memaksa mereka secara tidak langsung untuk melihat bahwa ada cara lain untuk hidup. Cara yang lebih jujur, lebih tulus, lebih sadar. Dan itu menakutkan. Karena jika cara itu benar, maka selama ini mereka telah hidup dalam kebohongan. Mereka ingin kamu diam, ingin kamu berhenti membagikan pemahamanmu, ingin kamu kembali menjadi kecil, agar kamu tidak menginspirasi orang lain untuk bertanya. Tapi kamu sudah terbangun, dan orang yang telah bangun tidak bisa pura-pura tertidur kembali, meskipun mereka berusaha memadamkanmu dengan fitnah, ejekan, atau pengucilan. Kebenaranmu akan terus bergema, karena kebenaran yang datang dari pengalaman, dari luka, dari refleksi panjang, tidak bisa dibungkam dengan teriakan kosong. Jadi, jika kamu merasa terasing karena berkata benar, jangan menyerah. Teruskan. Karena dalam kesunyianmu, dalam kejujuranmu, kamu sedang menyalakan lentera bagi mereka yang diam-diam ingin keluar dari gelapnya kebohongan. Kamu mungkin tidak akan disambut sekarang, tapi suatu saat nanti akan ada jiwa-jiwa yang menemukan jalannya karena pernah melihatmu bertahan, tanpa suara namun dengan cahaya yang tak bisa padam. Bab 9. Ketulusanmu membongkar kepalsuan mereka. Ketulusan itu tidak keras. Ia tidak menggebu, tidak mendominasi ruang, tapi ia menyelinap masuk seperti embun dan meluruhkan topeng yang telah lama menempel di wajah-wajah yang pura-pura kuat. Dan kamu dengan ketulusanmu yang tidak dibuat-buat, dengan caramu memberi tanpa agenda, hadir tanpa pura-pura, telah membongkar kepalsuan mereka tanpa satupun kata penghakiman. Kamu tidak datang untuk melawan, tapi kehadiranmu sendiri telah menjadi cermin yang mereka hindari seumur hidup. Ketika kamu bertindak jujur dalam dunia yang terbiasa bermain peran,
kamu menjadi gangguan karena mereka telah terbiasa menyembunyikan niat, terbiasa mengatakan, "Aku peduli" saat sebenarnya ingin mengendalikan, terbiasa tersenyum saat dalam hati menyimpan cemburu. Tapi kamu hadir dan menunjukkan bahwa ada manusia yang bisa hidup tanpa tipu daya, tanpa skenario. Kamu bukan sempurna, tapi kamu tulus. Dan ketulusan adalah ancaman paling diam bagi mereka yang hidup dari kepura-puraan. Tak perlu banyak bicara. Ketika kamu berbuat baik tanpa mengumumkan, saat kamu menolong tanpa memamerkan, saat kamu hadir tanpa motif tersembunyi, kamu sedang menghancurkan struktur palsu yang mereka anggap sebagai satu-satunya cara bertahan hidup. Mereka tidak tahu bagaimana caramu bisa tetap memberi tanpa ingin dikendalikan, tetap berjalan tanpa ingin dipuji, tetap bertahan tanpa menjatuhkan. Dan karena mereka tak paham, mereka menjadi takut. Tak jarang mereka mencoba mencoreng namamu, menciptakan narasi agar orang lain tak lagi percaya padamu. Karena jika terlalu banyak orang melihatmu apa adanya, maka akan ada yang sadar bahwa hidup tidak harus sekejam yang mereka buat. Bahwa untuk menjadi kuat tidak harus menjadi licik. Bahwa untuk dihargai tidak harus menginjak orang lain. Dan kesadaran semacam itu, kalau menyebar, bisa menghancurkan sistem nilai palsu yang mereka bangun bertahun-tahun. Maka kamu harus dijatuhkan agar kejujuranmu tidak menular. Tapi jangan padam. Jangan kabur dari cahayamu sendiri hanya karena ia terlalu terang bagi mata yang telah lama hidup dalam gelap. Tetaplah berjalan dengan niat yang bersih. Kamu bukan datang untuk membongkar siapapun. Kamu hanya memilih untuk tidak ikut menyamar. Dan itu cukup. Karena dunia tidak akan berubah lewat orasi, ia berubah perlahan. Lewat satu jiwa yang berani jujur di tengah lautan kepura-puraan. Bab 10. Biarkan ketakutan. Mereka menjadi jalanmu untuk tumbuh. Ketakutan orang lain terhadapmu bukanlah beban yang harus kamu pikul sebagai hinaan atau kegagalan. Sebaliknya, itu adalah tanda bahwa kamu telah melangkah melewati batas yang selama ini mereka ciptakan. Batas yang membatasi kebebasan, kebenaran, dan keberanianmu untuk menjadi diri sendiri. Ketakutan itu adalah pengakuan diam-diam dari jiwa yang belum berani keluar dari bayang-bayang, dari ketidaktahuan yang membelenggu, dari kepalsuan yang mereka pelihara. Dan kamu, dengan keberanianmu, menjadi cermin yang memantulkan kebenaran itu dengan penuh kasih. Setiap kali mereka menargetkanmu dengan kata-kata tajam, ejekan, atau pengucilan, ingatlah bahwa itu bukanlah serangan pada siapa dirimu, melainkan reaksi terhadap kekuatan yang mereka tidak pahami. Kekuatanmu bukan dalam keributan atau pertarungan, tapi dalam ketenangan yang tidak bisa digoyahkan, dalam kesadaran yang terus tumbuh, dalam keberanian untuk tetap berjalan meski jalan itu sepi dan penuh rintangan. Mereka takut karena kamu tidak takut, dan itu adalah kekuatan sejati yang tak bisa direnggut. Perjalanan menjadi diri sejati memang penuh tantangan. Tidak semua akan mengerti dan tidak semua akan mendukung. Namun dalam kesunyian dan kesendirian, itulah kamu menemukan kedalaman jiwa yang tak ternilai harganya. Kamu belajar bahwa pengakuan dari luar hanyalah cermin sementara, sementara pengakuan dari dalam adalah sumber kekuatan abadi. Dan di sanalah letak kebebasan sejati, ketika kamu berdamai dengan dirimu sendiri dan tidak lagi mencari persetujuan dari dunia. Jangan biarkan ketakutan mereka meredupkan cahaya yang telah kamu nyalakan. Jadikanlah itu sebagai bahan bakar untuk terus tumbuh, belajar, dan menjadi lebih utuh. Karena setiap langkah yang kamu ambil dengan penuh kesadaran adalah langkah menuju kebebasan yang sesungguhnya. Dan kebebasan itu bukan hanya milikmu, tetapi juga inspirasi bagi mereka yang masih terjebak dalam bayang-bayang ketakutan mereka sendiri. Akhir kata, ingatlah selalu bahwa mereka yang menakutimu bukanlah musuh, melainkan guru tak terlihat yang mengajarkanmu arti keteguhan dan cinta pada diri sendiri. Biarkan ketakutan mereka menjadi jalan bagi cahaya dalam dirimu untuk bersinar lebih terang. Karena dalam keberanianmu untuk tetap menjadi diri sendiri, kamu telah menunjukkan bahwa cinta dan kebenaran selalu lebih kuat daripada ketakutan dan kebohongan. Ingatlah, pembencimu bukanlah penghalang, melainkan cermin yang memperlihatkan kekuatanmu yang sejati.
Ketakutan mereka adalah bukti bahwa kamu sedang berjalan di jalur yang benar. Jalur menuju kebebasan, keberanian, dan kebenaran. Teruslah berdiri teguh, teruslah bersinar, karena dunia membutuhkan cahaya yang hanya kamu bisa nyalakan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, dan tetaplah menjadi versi terbaik dari dirimu.